sendiri sebagai pemandu dan juga pembaca juga, pemateri juga dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Paskalia Sarina Jaya. Terus teman saya Sheven Syah, Priska Teku, dan juga Patricia Gego. Kita mulai saja presentasinya. Jadi topik kita kali ini itu permasalahan tentang dampak revolusi itu 4.0 pada persaingan usaha. Dampaknya itu pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan mencegah terjadinya distorsi pasar. Jadi distorsi pasar itu seperti presentasi pasar yang setiap tahun itu selalu menurun gitu. Karena adanya itu tadi persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, munculnya dampak revolusi ini juga. Pertama itu persaingan usaha tidak sehat. Ada 3, kegiatan yang dilarang. Kedua, kegiatan yang dilarang. Yang ketiga, larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1999 itu dimulai. Next. Adapun pendekatan prinsip dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, vision yang dilakukan melalui pendekatan otoritas persaingan untuk membuat evaluasi mengenai perjanjian atau kegiatan tertentu untuk menentukan suatu atau kegiatan yang menghambat persaingan. Dan kedua, prinsip-prinsip persaingan legal yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan tertentu dikatakan ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas akibat yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Berdasarkan definisi pada istilah pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat, inilah yang membatasi KPPU sebagai lembaga independen dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya di bidang persaingan usaha pasar digital. KPPU yang dibentuk pada era reformasi dan menjadi komisi utama untuk menjalankan tangan perkembangan dunia ekonomi dan investasi ini, mengawasi berbagai bentuk perilaku yang tidak sehat dan mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak pro persaingan, sehingga pasar bisa berjalan secara efisien dan sesuai dengan prinsip persaingan. Dalam mendukung upaya pemerintah ini, KPPU mengusung persaingan sehat, bukan persaingan bebas. Kami meneliti bentuk pasar tentang konsentrasi industri di Indonesia, sehingga struktur pasar ekonomi industri di Indonesia terpantau katanya. Perdagangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, PMSE, juga tercangkup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik harus memenuhi ketentuan dalam UU ITE. Oke, dengar. Buruan guys, waktu tidur Dengar. nih. Dengar. Pak share screen ya. Share screen ya. Dengar, apakah dengar? Dengar. Perdagangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik PMSE juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Silakan, Priska. Solusi permasalahan persaingan usaha di era revolusi 4.0. Solusi pertama, perlu adanya regulasi terhadap semua kebijakan pemerintah. Strategi ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Solusi yang kedua, amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan larangan praktik monopoli di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku usaha, konsumen, atau publik atau masyarakat merasa terlindungi oleh hukum. Solusi yang ketiga, keharusan payung hukum yang jelas untuk dapat melindungi hak-hak dan kewajiban bagi para konsumen maupun para pelaku usaha untuk menjamin praktek persaingan usaha yang sehat, karena payung hukum adalah tempat perlindungan bagi semua pihak. Next. Manfaat sebagai pihak yang memiliki orientasi pada pengembangan kegiatan bisnis di Indonesia dikaitkan dengan aspek hukumnya. Yang pertama, sebagai pihak yang memiliki orientasi pada pengembangan kegiatan bisnis di Indonesia, tentunya memberikan penghargaan tersendiri selain keuntungan yang didapat oleh pihak tersebut, kita juga bisa memberikan penghargaan yang baik kepada klien dan publik. Yang kedua, tentunya memberikan yang terbaik untuk klien dan perusahaan pengelola dengan cara memberikan cara berbisnis yang baik dan jujur berupa transparansi data sesuai kenyataan. Next. Aspek hukumnya menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Dengan menganalisis aspek hukum, kita dapat menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Ada beberapa statement dari teman-teman. Yang pertama, statement dari Patricia. KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di pasar digital. Oleh karena itu, asas dan tujuan saat dilahirkannya Undang-Undang Nomor 5/1999 yaitu untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam berbisnis guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan tercapainya keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dan kepentingan umum. Karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus diperbaruinya. Next. Yang kedua, dari undang-undang yang ada diperlukan regulasi mengenai kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kinerja KPPU perlu ditingkatkan lagi karena lembaga KPPU memiliki peran yang besar. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi nasional juga akan membaik atau semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, pengembangan bisnis di Indonesia salah satunya dalam konsekuensi dari revolusi industri 4.0. Dalam industri 4.0 terjadinya proses digitalisasi dalam segala bidang.
Perubahan 4.0 dapat membawa suatu hal baru yang dapat menguntungkan pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Yang keempat, undang-undang segala aturannya tentu harus diimplementasikan oleh semua pihak karena begitu banyak ketimpangan yang terjadi, maka sebagai para penegak hukum tentunya harus mengawasi secara keseluruhan agar ketimpangannya dalam kasus-kasus yang terjadi bisa diatasi. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi saya menyimpulkan semua materi kami pada hari ini. Intinya dari semua undang-undang yang berlaku dimulai pada tahun 1999 sampai 2014 itu, sampai munculnya OJK lagi. Jadi dari tahun itu ekonomi kita itu sama sekali tidak ada perubahan yang besar gitu. Jadi diperlukan amandemen atau merevitalisasi lagi undang-undang agar perekonomian kita di Indonesia ini meningkat gitu. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kiranya teman-teman semua bisa kami semua bisa memberikan manfaat gitu untuk materi kami kali ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sudah ya. Terima kasih.